الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput liputan selanjutnya dengan adanya kuntilanak gentayangan di seputar bambu tali yang ada. Mari kita simak sama-sama hingga akhir sehingga Anda tahu kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita jalin kebersamaan, kita jaga amanah, persahabatan kita tetap jaga dengan baik. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Salam sehat, salam semangat, sukses selalu. Mari kita ikuti kisahnya. Saat itu menjelang jam 9.30 atau katakanlah jam 21.30 waktu Indonesia belahan barat, tepatnya di Jakarta, adanya di Tanjung Barat, dihebohkan dengan adanya kuntilanak gentayangan berbaju putih berambut panjang. Wajahnya terkadang menyerupai wanita cantik, terkadang dia berubah wujud aslinya yaitu kuntilanak yang seram, mukanya tidak jelas tapi seram. Mari kita lanjutkan kisahnya. Saat itu jam 21.30 waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan adanya kuntilanak bolak-balik di jalan di mana ada jalan di atas. Nanti kita simak sama-sama alokasinya seperti apa. Karena posisi di mana pohon bambu yang rindang dan lebat sekali di sini, sehingga tertutup oleh awan atau cahaya. Dari kanan kiri bambu tersebut menyatu sehingga seperti terlihat sepintas seperti gua. Saat itu ada seorang bapak-bapak kebetulan sedang melihat di mana adanya sungai Ciliwung. Memang berdekatan dengan sungai Ciliwung. Di sepanjang bantaran Kali Ciliwung ini adalah lokasi di mana Tanjung Barat panjang sekali hingga sampai mengarah ke Pasar Minggu. Seorang bapak-bapak yang kebetulan memang melewati di mana ada pohon bambu yang rindang tadi, saat mau melewati dikejutkan adanya seorang wanita yang sedang duduk di bawah pohon. Dia merintih kesakitan sehingga
Seorang bapak-bapak dengan polosnya mendekati orang tersebut dan menyapa, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Mbak, maaf, kenapa malam-malam ada di sini? Kenapa? Anda sakit? Ada apa yang bisa saya bantu?" Dia tetap menangis. Lantas si bapak itu mengatakan, "Ayo bangun, pindah, nanti beli obat. Kita beli minum juga. Kamu kesakitan, biar sehat." Tiba-tiba begitu si kuntilanak yang dikatakan wanita cantik oleh si bapak itu membuka mukanya ke atas, karena di awal dia mukanya tertutup oleh rambut yang panjang dibiarkan begitu saja. Sempat sontak si bapak itu dikejutkan adanya wajah si wanita itu rusak parah dan seram. Giginya keluar taring dan memerah. Si bapak itu tunggang langgang lari sebisa-bisanya hingga sampai berjatuh-jatuh. Kebetulan di situ tempatnya tebing. Dia nanjak sampai jatuh lagi. Dia sambil teriak, sambil ketakutan memanggil para warga. Sehingga kebetulan para warga yang kebetulan mendengar langsung mendatangi si bapak itu. Mereka dengan kalimat senada, "Ada apa, Pak? Teriak-teriak kayak ketakutan," kata para warga. "Udah, sini, kebetulan rame-rame. Yuk kita turun ke bawah yuk." "Saya nggak berani." Ada apa?" Para warga penasaran. "Ada cewek cantik. Pokoknya ntar kalian lihat deh," kata si bapak itu. Si bapak itu tidak mengatakan sebenarnya bahwasannya wanita itu adalah kuntilanak yang mukanya seram. Hanya cuman mengatakan ada wanita cantik. Lantas begitu sampai di tempat di mana adanya wanita cantik itu yang ada di bawah pohon, mereka melihat secara sesama rame-rame kurang lebih 10 orang. Satu sama lain mengatakan, mana. "Sebentar, kan kita belum lihat, orang gelap begini. Ada yang bawa baterai nggak?" Ada. Dibaterailah semua tempat yang ada di bawah pohon bambu. Memang pada saat siang hari pun pencahayaan matahari benar-benar hampir tidak terkena nembus sampai ke bawah pohon ini. Jadi kelihatan sekilas dia gelap seperti gua. Begitu salah satu warga yang kedapatan memegang baterai, dia melihat sosok wanita cantik yang ada di bawah pohon, yang tadinya pohon sebelah, dia berpindah ke sebelahnya. Dia tertawa, terbahak-bahak. Lantas orang-orang mengatakan, kok dia tertawa sih?" Lantas si bapak orang pertama yang menyaksikan mengatakan, "Tadi merintih kesakitan, sekarang tertawa, gimana ceritanya?" Lantas satunya lagi bilang, "Wah, jangan-jangan kuntilanak tuh." "Bisa aja," kata teman-temannya, "bikin serem aja." "Benar-benar, kuntilanak tuh rambutnya panjang, menutupi kepalanya. Lihat aja tuh. Dia bajunya putih, sampai nembus, sampai nempel ke bumi. Dia nggak nempel kayaknya." Lantas satunya mengatakan, "Wah, nempel tuh, orang dia di bawah pohon lagi duduk. Dia aja lagi tertawa. Memang kerjaan kuntilanak begitu," kata salah satu orang yang datang. Lantas orang pertama mengatakan, "Terus gimana nih? Saya kan udah ngasih tahu kalian. Mau ditangkap atau bagaimana? Berani nggak kita deketin?" Ada yang berani, ada yang tidak. Lantas satunya ngomong, "Ayo kita kompak ya, bareng-bareng. Apapun yang terjadi jangan pada kabur," kata teman salah satunya mengatakan demikian. Akhirnya mereka rame-rame pelan-pelan didekati. Yang satu yang ahli ibadah hanya diam, cuman mulutnya komat kamit bersikir supaya intinya adalah dia minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya dia sendiri termasuk kawan-kawannya tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai kurang lebih 2 meter di hadapan si kuntilanak tadi, lantas salah satu orang yang alim tadi maju ke depan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, saya melihat Anda berwujud seorang wanita. Kenapa Anda di sini dan tertawa? Ada apa? Mestinya Anda tidak di sini. Anda adalah seorang wanita. Ini jam berapa? Jam 9.30. Kenapa Anda di sini?" Lagi-lagi dia tertawa.
Lantas dia berbicara dengan santunnya terhadap pemuda yang tadi. Dia merasakan getarannya bahwa seorang yang baru saja berbicara orangnya baik kelihatannya, bicaranya juga santun. Lantas tiba-tiba si kuntilanak berubah menjadi wanita cantik dengan berpakaian minim seperti itu. Tiba-tiba warga dikejutkan juga kaget. Dia berubah jadi cewek cantik. Walah. Lantas satunya iseng lagi. Waduh, Bahenol, kata satunya mengatakan demikian. Satunya lagi mengatakan, boleh nih. Lantas satunya bilang, weh, ada-ada aja. Orang di kuntilanak. Berani gak sana bawa pulang? Kawinin. Nah, lantas satunya yang ahli ibadah mengatakan, bapak-bapak, saudara, kita diam dulu sejenak ya. Saya akan komunikasi dengan dia, kata seorang satu nih yang memang dia orang alim, rajin ibadah. Wanita, kamu wujud wanita. Tadi baru saja wujud seperti kuntilanak, sekarang wujudnya seperti wanita cantik normalnya. Siapa kau sebenarnya? Tolong sebutkan. Dan dari mana? Kalau bisa, wujudkan aslimu. Si wanita tetap tidak berubah seperti wanita cantik pada umumnya. Dia mengatakan, Bang, kamu kelihatan baik deh Bang. Makanya saya suka, saya mau ngobrol. Lantas si pemuda itu mengatakan, mau ngobrol apa? Apa yang bisa saya bantu? Sini dia dekat sama saya. Si pemuda itu mendekati. Yang lain rame-rame, gak takut juga tuh orang, malah mau deketin. Lantas satunya yang orang pertama menyaksikan, udah diem aja, lihat aja. Lantas begitu mereka ngobrol seperti kayak orang pacaran, tiba-tiba si kuntilanak tadi yang sudah menyerupai wanita cantik memegang tangannya si pemuda itu sambil berbicara, Bang, kamu baik banget sih Bang, ngomongnya sopan, makanya saya suka mau ngobrol. Lantas si pemuda itu mengatakan, tolong sampaikan mau ngobrol apa yang bisa saya bantu. Saya sih di sini sendirian Bang, nggak ada temennya, mau nggak nemenin saya? Lantas si abang itu berubah tempat duduk, bergeser menghadap ke si wanita itu. Mohon maaf, saya terus terang saja bahwa Anda adalah bukan seorang manusia. Anda tidak lepas dari bangsa jin yang menyerupai wanita cantik. Bisa saja bisa menyerupai kuntilanak yang seram. Sekarang saja Anda menjadi wanita cantik. Tolong wujudkan diri kamu yang sebenarnya. Lantas tiba-tiba si cewek cantik itu menjadi beringas, merasa tersinggung dengan adanya si pemuda itu ingin membuktikan bahwasanya pertanyaan itu membuat si wanita itu geram dan marah. Saya tadi udah bilang kamu baik, tapi kenapa Anda menuntut saya untuk merubah wujud aslinya? Lantas si pemuda itu melanjutkan pembicaraannya. Ya, saya akan buktikan kalau kamu tidak mau berwujud aslinya. Saya akan paksa agar Anda wujud aslinya adalah bangsa jin si penunggu pohon bambu ini. Lagi-lagi si wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak seakan tidak ada beban. Silahkan, kata si cewek cantik. Sementara si pemuda alim itu komat kamit mulutnya berdoa. Tak lama kemudian kebetulan seorang pemuda tersebut mengenakan sarungnya yang ada di lehernya. Lantas diambilnya sarung itu, ditiupkan mulutnya ke sarung, lantas dilemparkan ke si wanita itu. Si wanita itu tiba-tiba teriak kepanasan, lantas menghilang. Tak lama kemudian dikejutkan lagi, ternyata di balik bambu yang ada wanita itu ada wujud asli, yaitu
jin hitam besar tinggi. Dia mengatakan, "Weh manusia, kenapa ribut-ribut di sini? Ada apa?" Lantas salah satu pemuda yang alim berbicara sambil mendekati makhluk tadi yang di balik pohon bambu. Tiba-tiba yang rame-rame, "Ih, tuh orang berani juga ya berkata makhluk serem begitu juga dideketin." Yang satunya lagi berbisik dengan kalimat yang senada. Yang satunya mengatakan, "Udah diam ngapa? Liatin aja." Lantas begitu si pemuda sudah mendekati kurang lebih jaraknya 2,5 meter, dia mengatakan, makhluk asing, katakanlah, tidak lepas dari bangsa jin penunggu yang ada di pohon ini. Kamu tidak lepas dari wanita tadi, bukan? Kata si pemuda itu mengatakan. Dia lagi-lagi tertawa. Ternyata manusia pintar juga mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Memang betul adanya bahwa saya adalah jin penunggu bambu ini yang bisa menyamar sebagai kuntilanak, bisa menyamar sebagai wanita cantik. Lantas si pemuda itu melanjutkan pembicaraannya. Apa tujuan asa Anda di sini? Bisa menyerupai wanita cantik, bisa sebagai kuntilanak. Apakah selama ini Anda mengganggu? Lagi-lagi si makhluk asing yang sudah berubah wujud hitam besar dan seram mengatakan, "Terkadang saya iseng kalau ada orang lewat. Saya cukup seperti tadi pertama. Tuh si abang yang melihat pertama saya berwujud wanita cantik, dia merintih, dia ingin menolongnya. Karena dia melihat wajah saya seram, dia kabur. Ternyata dia memanggil kawan-kawannya, termasuk Anda," kata si wanita cantik yang sudah berubah wujud jin mengatakan demikian. Lantas seorang pemuda tadi mengatakan kembali, "Sekarang begini saja, ini tempat sebetulnya memang bukan tempat di mana orang bermain atau anak-anak bermain. Ini dekat warga di atas sana. Di sini kan tebing. Nah, di sebelah pohon ini ada jalan buat lalu lalang orang ke kali. Kenapa Anda di sini dan selalu rese mengganggu orang? Saya tidak terima karena saya termasuk manusia kehidupan nyata, tidak seperti kamu. Sekarang kamu pindah ke tempat asalnya, jangan di sini, tidak tepat. Karena kamu suka iseng." Lagi-lagi si jin tertawa terbahak-bahak sambil marah. "Woi, lu punya nyali juga ya? Ternyata anak muda, bukan sekedar bicara, tapi Anda punya nyali. Kalau memang betul-betul Anda punya nyali, ayo hadapi saya, duel." Si pemuda itu dengan tenangnya, dia bicara kembali. "Buat apa saya duel dengan Anda? Percuma. Anda makhluk asing. Dunia lain, saya adalah dunia nyata. Percuma. Kalau saya meladeni Anda, saya akan paksa Anda untuk berpindah di mana asalmu berada. Kalau saya bertele-tele, bicara baik-baik dengan Anda tetap ngeyel. Saya akan paksa. Saya kasih kesempatan sekali ini. Kembalilah kepada asalmu, jangan di tempat ini." Tetap saja ngeyel. Akhirnya si pemuda itu, sarung tadi yang pernah dikenakan kepada wanita tadi yang sudah berubah dari makhluk seram, didoakan ke sarung tersebut, lantas dilemparkan kembali ke makhluk itu agar makhluk itu langsung berpindah di mana dia berada. Tiba-tiba si pemuda itu berdoa, menyatukan kedua telapak tangannya, langsung disentuhlah sarung itu, dilemparkan ke makhluk itu, lantas berubah api. Terbakarlah makhluk itu sambil teriak kepanasan, hilanglah sudah. Demikianlah saudara-saudara, kupasan kisah nyata adanya kuntilanak yang kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk Anda semua. Semoga dapat menambah wawasan buat kita semua. Tujuan kami adalah sharing agar untuk menambah wawasan buat kita semua. Siapapun dia, siapapun orangnya, sekalipun orang awam,
Insya Allah dengan adanya konten yang saya tuangkan ini, semoga menambah pengetahuan kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.